agenda diseminasi implementasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Sembasa Cilawu. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf sudah mengganggu waktunya sebentar. Adapun tujuan dari kegiatan yang saya lakukan ini yaitu, mohon maaf, bukan bermaksud menggurui, tetapi mungkin di sini saya kurang lebih mau menuju 3 bulan mengikuti program guru penggerak, dan pada hari ini saya akan mengimbaskan, saya akan menyampaikan apa saja yang sudah saya pelajari di program guru penggerak ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Kita bersama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Di sini saya tidak merasa paling tahu, saya yakin Bapak dan Ibu sudah pada paham semua. Tapi mungkin di sini kita akan berkolaborasi, kita akan belajar bersama-sama untuk menjadi agen perubahan, menyongsong menyiapkan generasi cemerlang gitu ya di masa yang akan datang. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya memaparkan tentang materi di hari ini, saya akan mempersilahkan kepada Bapak Kepala atau mewakili untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk acara hari ini. Kepada Bapak Ustadz Abdul Halim, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Segala puji tentu milik Allah. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan seluruh pengikutnya, serta kita semua semoga mendapatkan syafaatnya pada yaumul akhir wal hisab. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama disampaikan tentu saja rasa bangga, dan untuk itu kami atas nama sekolah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Ima Saktiani yang sedang melaksanakan proses menjadi seorang guru penggerak, dan tentu saja itu akan menjadi motivasi tersendiri bagi pribadinya dan tentu saja akan menjadi motivasi bagi kita semua. Kenapa? Karena sekarang yang namanya guru itu sangat berat dan banyak sekali tantangannya, mengingat perkembangan informasi telekomunikasi itu sangat terasa sekali imbasnya, baik secara positif maupun negatif. Kalau secara positif tentu saja kita akan ambil, dan ketika yang negatifnya kita akan hindari, dan tentu saja itu memerlukan trik dan strategi tersendiri. Maka bagi kita, bagi kami para guru, tentu saja ini merupakan suatu terobosan baru yang dibuat oleh pemerintah melalui guru penggerak. Guru penggerak sendiri kalau kita pahami adalah program pemerintah yang dibuat oleh pemerintah untuk para guru yang kemudian nanti gurunya membuat terobosan-terobosan tertentu dalam mengantisipasi bagaimana cara mengedepankan atau memberikan teknik-teknik mengajar yang baik dan menyenangkan serta ceria bagi anak didiknya, sehingga peserta kelas itu menjadi lebih ceria. Sekali lagi kami hanya akan menyampaikan terima kasih, dan kami akan support terus siapapun itu, terlebih sekarang yang sedang menjalin yaitu Bapak Ibu Ima Saktiani, dan yang ini akan terus kami support sampai berhasil. Dengan ucapan juga selamat dan selamat menjalankan calon guru penggerak untuk Ibu Ima Saktiani. Semoga sukses. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Begitu menyentuh sekali bagi saya ketika saya dinyatakan lulus, kemudian saya informasikan ke rekan-rekan semua. Rekan-rekan semua sangat antusias memberikan motivasi, memberikan support dan memberikan doa. Mudah-mudahan setelah saya akan ada Bapak Ibu guru yang menyusul di program guru penggerak ini. Aduh, Bapak Ibu sepertinya tegang sekali hari ini. Karena ingin menuju siang dan sudah saatnya mungkin sebentar lagi kita istirahat ya. Bapak Ibu, saya ingin mendengar semangat dari semuanya ya. Bisa tepuk semangat tidak? Bisa. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, saya akan mulai pemaparan dari materi yang akan saya sampaikan mengenai pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi Bapak Ibu, di program guru penggerak ini saya mempelajari 3 modul. Dan ini adalah materi di modul 1.4. Next. Adapun materi yang akan saya sampaikan yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang pembelajaran dengan paradigma baru yang sudah kita ketahui bahwa kita itu sekarang pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya, berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua kebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis dan mandiri. Nah, ini tujuan kita belajar itu, tujuan kita melakukan pembelajaran itu berpusat pada murid untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita masuk ke kelas, kita itu harus sudah memiliki pengetahuan mana anak itu yang memiliki pengetahuan dari musikal, kemudian kan pemahaman anak itu berbeda-beda ya. Anak itu bisa memahami pelajaran hanya dengan melihat, hanya dengan membaca, atau hanya dengan mendengar, atau lebih kompleksnya dia harus melihat dan harus mendengar materinya. Nah, itu tugas kita. Jadi sebelum melakukan pembelajaran di kelas itu harus benar-benar tahu kebutuhan anak seperti apa, karakteristik anak seperti apa. Nah, itu definisi dari berdiferensiasi. Jadi kalau kita sudah tahu prinsip diferensiasi, maka peserta didik itu belajar akan sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ini miskonsepsi ini berarti kekeliruan yang suka menghinggapi para guru. Misalnya, guru itu mengontrol murid. Jadi yang berhak mengontrol murid itu hanya guru. Murid itu tidak memiliki kesempatan untuk mengontrol dirinya sendiri. Ini ilusi ya, kekeliruan. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya gini, ketika saya saja ya, guru matematika, saya ke murid saya menjanjikan, kalau kamu nilai matematikanya 100, ibu akan kasih hadiah. Itu menurut Bapak dan Ibu baik atau tidak? Baik ya? Itu merupakan salah satu penguatan positif. Tetapi kalau itu dilakukan berulang-ulang, apakah baik? Setiap ada ulangan, nanti ibu kasih hadiah, nanti ibu kasih hadiah. Tidak baik. Nah, di sini penguatan
Di sini ada paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau ini secara global ya, tentang dunia. Yang pertama mengenai realitas kebutuhan kita itu sama. Tetapi menurut teori kontrol seorang guru bahwa realitas kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal itu sama. Tetapi sebetulnya setiap orang itu memiliki pandangan dan gambaran berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Jadi memaksakan kehendak bahwa kamu itu harus sama dengan saya. Tapi sebetulnya tidak. Yang harus kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang kesalahan. Kesalahan yang selalu dibuat anak. Sebetulnya itu bukan kesalahan, tetapi itu ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, gitu ya. Nanti kita akan coba paparkan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sebetulnya hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Jadi bukan guru yang mampu mengontrol siswa, itu salah. Siapa yang dapat mengontrol siswa? Siswa itu sendiri. Bahwa kita tidak memiliki hak untuk mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seharusnya itu kolaborasi. Nah, jadi tidak ada paksaan, yang ada hanya ada kolaborasi. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Dan yang bagus itu ya berpikir menang-menang. Jadi intinya itu optimis gitu. Next. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Di sebuah sekolah bahkan mungkin ya, kedisiplinan itu ditegakkan untuk apa? Ada peraturan, kemudian penegakan kedisiplinan. Itu tidak hanya di sekolah kita ya Bapak Ibu. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara. Nah, untuk apa disiplin positif? Untuk penerapan disiplin bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi nanti akan dijelaskan bahwa ada kebutuhan intrinsik dan ekstrinsik. Jadi ada dari dalam diri, ada dari luar. Selanjutnya, kita akan mengenai nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Bahwa nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, ini contoh pada sebuah institusi atau organisasi. Misalnya ada profil pelajar Pancasila, bahwa nilai-nilainya yang pertama adalah beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Kemudian contoh pada PYP Primary Years Program itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya: toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya contoh pada life skill, keterampilan hidup: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Next. Nah, sekarang kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang akan dilakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, apa saja yang termasuk kebutuhan dasar manusia? Next. Ada 5 ya Bapak Ibu.
Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebutuhan penguasaan, yang keempat kebebasan, yang terakhir kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini harus dipenuhi oleh setiap orang, termasuk oleh siswa kita. Jadi, barangkali ada siswa kita yang melakukan kesalahan, itu bukan semata-mata dia memang melakukan kesalahan, tapi mungkin saja ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Misalnya, suka ada anak yang caper, Bapak Ibu di kelas, yang caper gitu ya. Kemudian yang jahil, kemudian yang kalau kita sedang belajar itu tidak pernah memperhatikan. Nah, sebetulnya mereka itu adalah senyum, berarti sudah selalu ini ya menjumpai ya. Berarti mereka itu kebutuhan dasar rasa kasih sayangnya belum terpenuhi. Jadi dia caper sama gurunya, apa-apa, ibu, bapak ini. Berarti kebutuhan dasar dari rasa kasih sayangnya mereka belum terpenuhi. Kemudian ada yang anak yang suka, walaupun ada guru nih, wah kesana kemari lari-lari. Mungkin itu di TK ya, kalau di jenjang SMA itu sudah jarang. Berarti kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kalau anaknya itu kesana kemari diingetin, dulu masih saya seperti itu. Apa yang belum terpenuhi? Kebutuhan kebebasan ya. Sudah dibilangin, sudah diingetin, tapi masih saja kesana kemari. Berarti kebutuhan kebebasannya itu belum terpenuhi. Next. Oke, sudah ini next. Nah, tadi berbicara tentang motivasi ada 2, ada yang dari luar dan ada dari dalam. Untuk dari luar, ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dan orang lain. Jadi berhubungan dengan orang lain kalau ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tumbuhnya dari dalam diri sendiri. Next. Sering kita temui mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau ada anak yang melanggar peraturan, biasanya kita menghukum atau memberikan konsekuensi, betul tidak? Nah, hukuman, apa itu hukuman? Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba aja anak kesiangan nih, push up atau hormat pada yang menyerah 1 jam. Nah, seperti itu hukuman ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian hukuman. Kemudian hukuman itu dapat berupa fisik atau verbal. Jadi tidak berupa fisik aja. Dari omongan kita pun, omongan yang pada seorang guru itu bisa berupa hukuman. Selanjutnya selain hukuman ada konsekuensi. Nah, bedanya apa hukuman dan konsekuensi? Kalau konsekuensi ini disepakati berdasarkan peraturan, jadi ada kesepakatan, komitmen. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, iya kan kita sudah punya perhati. Nah, biasanya ada perhatian seperti itu antara guru dan murid. Jadi guru itu selalu memonitor si anak, karena kan kita udah ada komitmen nih. Kalau kamu tidak mengikuti, kalau kamu melanggar, berarti kamu dapat konsekuensi. Itu konsekuensi. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan restitusi. Nah, di PGP ini, di grup penggerak ini saya baru mengenal namanya restitusi. Saya pikir dalam menghadapi anak yang bermasalah itu cuma 2 saja, hukuman dan konsekuensi. Ternyata ada restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dalam restitusi ini ada langkah-langkah yang harus dijalankan. Jadi tidak langsung. Tadi kan hukuman itu langsung ya, jangan tiba-tiba kamu kesiangan, kamu lari di lapangan 70 kali, atau ada konsekuensi. Ini berdasarkan komitmen nih.
kenapa kamu kesiangan? Memberikan alasan. Kemudian kalau kamu kesiangan, berarti nilai apa yang sudah kamu langgar? Jadi semacam ada kolaborasi, ada diskusi gitu. Si anak sampai dia mengakui kesalahan, kemudian ujung-ujungnya bukan guru yang menentukan hukuman, bukan, tapi dikembalikan. Kalau kamu kesiangan, berarti kamu melanggar peraturan. Terus apa yang harus kamu lakukan? Nah, jadi anak itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri berdasarkan diskusi tadi yang dilakukan institusi. Selanjutnya, kita sebagai guru ini memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini Bapak Ibu barangkali sudah dapat memahami dirinya sekarang itu berada di posisi mana? Pak Iqbal, penghukum? Iya. Membuat merasa bersalah iya, teman iya, memantau iya, dari itu sudah. Kalau saya sendiri masih di poin 2/3 mungkin ya, pembuat merasa bersalah. Jadi kalau ada yang salah itu biasanya ada murid saya namanya Yulia. Yulia itu suka itu apa kesiangan ya kalau masuk. Saya selalu kayak merajuk gitu ya. Aduh Teteh, kan udah tahu ini udah jam ibu, kenapa masih kesiangan? Nanti ibu dimarahin kakak kepala kalau nggak seperti ini. Jadi anak merasa, alah yang kamunya bagaimana kasihan. Mungkin saya suka di posisi itu. Atau teman, ayo bantu ibu yuk, kamu jangan kesiangan lagi ya. Nanti ibu dimarahin bapak kepala. Nah sekarang nggak apa-apa, ibu maafin tapi nanti awas ya. Itu teman. Kalau penghukum, nah tadi Pak Iqbal sudah menyadari dirinya sebagai penghukum. Biasanya seperti itu. Tadi kan dikatakan bahwa penghukum itu tidak secara psikis aja ya, verbal juga bisa. Kamu tuh kesiangan terus, ayo lari ke lapangan, langsung penghukum itu. Kalau pemantau, seorang guru itu memantau terus aktivitas anaknya. Ih, tadi kamu ya jajan lama nongkrong, dipantau si anak itu. Nah, yang paling sempurna untuk posisi kontrol guru itu ada di manajer. Posisi sebagai manajer. Untuk saat ini mungkin saya juga masih belajar ya untuk menjadi seorang manajer. Maksudnya posisi seorang manajer itu seperti apa? Next, Pak Iqbal, maaf. Nih, ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini memang pekerjaannya Pak Iqbal, tugas Pak Iqbal ini. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Next. Nah, kalau posisi kita sebagai penghukum, berarti seorang guru itu memberikan hukuman. Hormat pada tiang bendera selama 1 jam. Penghukum seperti itu langsung memberikan hukuman. Next. Kalau posisi guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Nih contohnya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, saya ini seperti ini merajuk ke anak. Ya, ibu aku maaf, ya aku maaf. Gitu biasanya. Next. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berlaku seperti ini lagi ya. Jadi seolah-olah ke teman gitu. Saya juga ada di posisi ini. Next. Nah, ini pemantau nih contohnya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Sekarang kamu beli atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi pelanggaran ini. Jadi seorang pemantau itu dia menentukan solusi sendiri. Kamu melanggar, sekarang kamu gini ya, kamu gitu ya. Mantau itu.
mengembalikan ke anak, anak menyadari, setelah itu terus apa yang harus kamu lakukan? Anak kan jadi, oh iya Bu, besok mas saya nggak akan kasih lagi. Jadi posisi ini sudah paling sempurna gitu ya. Mudah-mudahan mulai dari saat ini kita belajar bersama-sama untuk menduduki posisi manajer ya, posisi kontrol guru di posisi manajer. Selanjutnya, nah ada yang dinamakan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Minggu kemarin setelah saya mendapatkan pelajaran ini di PGP, saya langsung mengaplikasikan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh nyata ya, keyakinan kelas saya sudah terapkan di kelas 11 farmasi 1, farmasi 2 dan kelas keperawatan. Kenapa harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Barangkali ada yang mau memberikan pendapatnya. Ya kira mungkin kembali lagi di ini kalau peraturan itu diatur. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Iqbal. Jadi keyakinan kelas itu memang datangnya dari motivasi diri sendiri. Beda dengan peraturan. Seperti halnya ketika kita memakai helm. Pak Iqbal kalau memakai helm takut celaka atau takut polisi? Takut polisi. Jadi kalau peraturan itu dasarku polisi. Kalau peraturan itu pagi-pagi takut dihukum sama Pak Iqbal. Nah gitu. Beda dengan kalau keyakinan. Kalau keyakinan itu kita percaya ya, itu kan percaya seperti sholat saja ya. Kita sholat, apakah kita takut apa? Kan tidak, itu datang dari diri sendiri ya. Oh udah jam sholat nih, saya sholat. Kan tidak ada peraturan tertulis harus sholat jam 12 tidak. Itu kembali ke keyakinan sendiri. Nah itu maksud dari keyakinan dan perbedaan keyakinan peraturan. Next, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu dibuat? Kemarin saya sudah mendemonstrasikan. Jadi saya mengumpulkan ide, mengumpulkan keinginan dari para peserta didik. Kamu mau membuat kelas ini seperti apa? Apa yang kamu harapkan di kelas ini? Kemudian anak-anak menuliskan di sticky note, saya bagikan. Ada yang menuliskan macam-macam ya Bapak Ibu, keinginan mereka. Kemudian tentang keyakinan apa yang akan dikelaskan di kelas ini, diterapkan di kelas ini. Nah kita kembali dulu ke pembentukan keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Kemudian pernyataan itu universal, jadi menyeluruh ya. Dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas ini harus menggunakan pernyataan positif. Nah biasanya kalau di peraturan biasanya seperti ini, dilarang merokok. Suka ada kan ya kita membaca dilarang merokok atau dilarang berisik. Kalau di keyakinan kelas itu termasuk pernyataan negatif, dilarang, tidak boleh. Ubahlah kata atau pernyataan negatif itu menjadi pernyataan yang positif. Misalnya dilarang merokok. Jadi apa pernyataan positifnya? Saya tidak merokok. Saya tidak akan ada kata tidaknya. Oh saya Dilarang merokok, budayakan hidup sehat. Nah, gitu ya. Dilarang berisik di kelas, ubah menjadi pernyataan positif seperti apa? Damai itu indah, bisa. Berisik kan mengganggu orang ya, dan mengganggu kedamaian, bisa. Atau misalnya kita mau menerapkan dilarang mencontek. Kejujuran adalah kunci keberhasilan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya keyakinan kelas ini bagus sekali diterapkan untuk para wali kelas di awal pembelajaran tahun ajaran baru ya. Jadi kan suka ada sehari bersama wali kelas gitu. Biasanya berembuk menentukan peraturan kelas. Nah untuk hari ini mulai dari sekarang kita ubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan
paparkan tadi agar mudah diingat dan agar mudah diterapkan ya. Paham ya mungkin Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Jadi mudah-mudahan sebentar lagi kan kenaikan kelas ya untuk kelas, begitu juga dengan saya. Mungkin kita sama-sama nih kita ubah paradigma kita dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ya tujuannya itu biar anak itu tumbuh motivasi dalam dirinya, bukan karena dia takut dimarahin, karena dia takut tidak diikutsertakan dalam belajar, tapi memang muncul dalam diri anak itu kalau udah ada keyakinan. Beda dengan peraturan ya. Next. Nah, tadi ada hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Nah, restitusi ini proses dialog yang dijalankan guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini seperti saya katakan tadi bahwa dalam menjalankan restitusi, segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang harus kita capai. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua, validasi kebutuhan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next. Menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Benar atau salah? Bahwa kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Benar ya? Nah, contohnya, jadi dalam melakukan langkah restitusi, tadi kan memanggil anak nih, ada anak yang kesiangan dipanggil. Jadi kita sampaikan, oh kamu itu berbuat salah, tapi itu wajar sih. Ibu juga pernah melakukannya. Atau karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi mupahan lah kalau dalam bahasa Sunda udah masalah, terus kan kita udah ngotot gitu menyalahkan, tapi kita membenarkan oh ya nggak apa-apa. Manusia kan tidak melakukan kesalahan. Nah, agar stabil, agar identitasnya stabil dulu. Kemudian selanjutnya, next, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, contohnya tadi kan kita sudah distabilkan nih kondisinya. Anak bersalah, oh iya nggak apa-apa, kan manusia tidak ada yang sempurna. Ibu juga selalu pernah melakukan kesalahan. Di dunia ini tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak. Setelah itu baru kita tanya alasannya. Tapi kenapa kamu melakukan hal itu? Atau kamu melakukannya karena menemukan sesuatu yang penting bagimu? Jadi kita mencoba memvalidasi dia melakukan kesalahan itu kenapa? Apa alasannya? Kita cari tahu dulu nih apa penyebabnya. Setelah itu, next, menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, secara motivasi dari dalam diri ya. Misalnya kita menanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Jadi tadi langkah pertama itu apa? Menstabilkan. Ketika kita sudah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahannya, barulah kita menanyakan keyakinan. Keyakinan apa kira-kira yang sudah kamu langgar, yang sudah kamu jalankan? Jadi kita kembali lagi ke anak harus berpikir, oh iya berarti kalau saya kesiangan, berarti saya sudah melanggar kedisiplinan, saya sudah tidak disiplin. Jadi anak kembali lagi ke anak masalah itu. Next. Oh ya, ini adalah contohnya. Jadi setelah
videonya tidak dapat diputar, mungkin saya akan manual saja. Tidak ada suaranya? Ini biar lebih paham ya. Kilas saja ya mengenai program guru penggerak itu. Bila saya bandingkan dengan kemarin, saya selesai mengikuti program PPG untuk yang sertifikasi itu ya. Memang perbedaan sama saja sih tujuannya untuk pembenahan manajemen sekolah, kemudian untuk pembelajaran. Tetapi mungkin kalau di guru penggerak ini lebih ke universal, nggak kelas aja. Tapi kita itu memanage sekolah, kita belajar tentang mengidentifikasi visi sekolah. Kita pelajari visi itu sudah sesuai tidak. Kemudian udah boleh. Itu contoh penerapan ketika ada seorang anak. Tadi kasusnya mungkin kurang jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kasusnya itu Firdan, siswa kelas 11 farmasi, selalu datang kesiangan kalau pas pergantian jam pelajaran. Jadi langkah-langkahnya, kalau mungkin saya belum mempelajari di modul ini, saya langsung aja menegur, Firdan, udah jangan ikutan, di luar aja. Mungkin seperti itu ya. Atau misalnya, Firdan dari kemarin kesiangan terus, kenapa gak kasihan sama ibu? Nah, seperti itu. Atau gini, udahlah hari ini gue maafin, daripada awas ya aja seperti itu ya. Nah, itu kalau contoh posisi kontrol kita sebenarnya. Tapi kalau kita sebagai manajer, posisi kita sebagai manajer harus mengikuti segitiga restitusi. Tahapannya seperti tadi. Yang pertama, menanyakan, kenapa kamu kesiangan? Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Kemudian tadi dikatakan, anak kan jadi terpancing buat, ya Bu, saya 4 kali nongkrong nih di Pak Odi. Terus ya saya melanggar keyakinan kedisiplinan kelas Bu. Apa yang sebenarnya harus kamu lakukan? Ya nanti saya tidak akan seperti itu lagi. Jadi dari masalah yang anak buat didiskusikan bersama-sama. Lantas solusinya apa? Jadi guru itu tidak berhak memberikan hukuman, tidak.
Jadi kembali lagi ke tema. Sebelumnya ini sebelum. Nah, next. Selanjutnya. Jadi dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Guru harus mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya memiliki insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini berdasarkan SMP Standar Nasional Pendidikan. Jadi memang Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru ini kompleks sebenarnya ya. Selain kita memberikan ilmu, selain kita memberikan pelajaran, tetapi lebih utamanya lagi itu kita memberikan pendidikan, mendidik. Nah, di sini kita harus memposisikan diri, kontrol guru yang seperti apa yang seharusnya kita posisikan. Apakah tadi menjadi teman, atau pembuat merasa bersalah, atau penghukum, pemantau, atau manajer. Kemudian kita juga harus profesional ya. Profesional di sini berkaitan dengan bersosialisasi yang baik. Profesional di sini mungkin kita menjalankan tugas misalnya jadwal nih seminggu masuk ke kelas berapa kali. Ini kita profesional. Adapun kalau misalnya ada kebutuhan keperluan di luar sekolah, mungkin bisa bukan dikesampingkan bukan. Tapi mungkin karena kita tugas seorang guru, kita harus memang tujuannya itu mengajar di sekolah gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu pemaparan mengenai budaya positif yang sudah saya pelajari ini sudah saya paparkan, yang barangkali mungkin ada yang mau menambahkan atau kita diskusi saja sekarang. Bagaimana baiknya kita ini sebagai guru dalam menghadapi masalah siswa itu banyak ya, bukan hanya kesiangan, bukan hanya mencontek, bahkan lebih dari itu gitu ya. Kalau di kita mungkin ada guru BK, tetapi kita pun bertanggung jawab sebetulnya, bukan hanya guru BK. Ada masalah guru BK? Tidak. Tapi kita semua di sini warga sekolah itu memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyelesaikan, kemudian dalam melayani peserta didik kita. Jadi memang kita itu harus multi talent ya, bukan hanya sebagai pengajar, tapi psikolog juga, curhat. Bu ini kita harus melayani. Bagaimana seharusnya solusinya seperti apa? Bapak Ibu silakan. Pak Iqbal masih ada? Terima kasih, sangat bermanfaat katanya. Ini ada salam dari guru penggerak, tergerak dan menggerakkan. Ini slogan kami ya, slogan dari guru penggerak. Bahwa seorang guru penggerak itu yang pertama harus tergerak dulu, harus peka dulu. Setelah dirinya tergerak, baru mengajar. Ayo kita bergerak. Kemudian menggerakkan. Ini slogan guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, mungkin ada umpan balik minimal 2 orang saja mengenai kegiatan yang kita lakukan hari ini. Silakan untuk materi atau misalnya silakan Ibu Ucu. Kalau sama jangan bikin refleksi ya Ibu ya. Terima kasih kepada Ibu Ima. Selamat ya kepada Ibu Ima yang sudah tergerak, dan di sini kami yang merasa tergerakkan gitu ya. Mudah-mudahan nantinya yang lain bisa menyusul untuk mengikuti guru penggerak. Temanya sangat menarik sekali ya, terutama tadi menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif di kalangan guru. Jadi sebelum kita masuk ke
kita mengaplikasikan gitu ya, bagaimana kita bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita, sedangkan kita sendiri tidak bisa memberikan contoh yang baik. Itu salah satunya ya. Kita harus tahu hak dan kewajiban kita. Dan seterusnya, kalau ada jadwal mengajar, ya kita selalu konsisten dengan jadwal yang sudah diberikan oleh sekolah. Betul sekali gitu ya. Jadi kita harus bisa jadi contoh dulu untuk diri kita sendiri, baru bisa nanti ke anak-anak itu kita bisa merefleksikan gitu ya. Karena anak-anak itu akan mengajar itu, kalau ada istilahnya itu dengan kalau sesuatu yang datangnya dari hati itu akan meresap ke dalam hati. Tapi kalau hanya kata-kata, tanpa ada contoh gitu ya, itu nol besar, gak ada apa-apanya, percuma ya. Kita jangan sampai anak-anak itu hanya takut pada guru yang memberikan hukuman. Ketika guru yang suka memberi hukuman yang gak ada, yang tidak, berarti tidak tertanam pada diri anak itu tanggung jawab gitu ya. Jadi bagaimana seorang guru itu bisa menanamkan rasa tanggung jawab pada dirinya, kepada anak-anaknya gitu ya. Pertama, gurunya sendiri harus memberikan contoh, nanti ke anak-anaknya memberikan pengertian. Bagus sekali tadi materinya. Tadi seterusnya harus ada istilahnya merasa bersalah gitu ya. Itu sangat bagus sekali dan alhamdulillah selalu seperti itu kalau di kelas gitu ya. Misalnya kalau materinya berhubungan dengan, kalau saya informasi gitu ya, dengan penyakit yang berhubungan dengan kesehatan tubuh, apakah anoreksia, susah makan gitu ya, hilangnya nafsu makan, itu akan menyebabkan apa? Merasa bersalahnya seperti apa? Kalau kamu memasukkan makanan yang tidak sehat ke dalam tubuh kamu, bagaimana rasanya tubuh kamu? Nanti penyakit apa yang akan muncul? Itu kan memunculkan rasa bersalah gitu ya. Kalau misalkan jadi manajemen, jadi manajer gitu ya, di kelas, bagaimana mengkondisikan pembelajaran itu supaya kondusif dan anak-anak itu memahami dan antusias ingin mengambil pelajaran yang kita sampaikan. Misal kalau ada materi yang berhubungan dengan bisa diberikan oleh mentor sebaya, itu bisa kita arahkan. Mana nih yang anak-anak yang punya talenta yang lebih, kita tes dulu anaknya, kita coba dulu. Oh iya bagus nih anak. Oh nanti ajarin ya anak yang kurang ini ya. Nanti ada kelompok belajarnya ya, gitu ya. Itu manajer, gitu ya, seperti itu. Nanti untuk guru-gurunya juga bisa, oh misalkan ini guru ini bisa dijadikan kayak Bu Ima, jadi guru pemulung, guru penggerak gitu ya. Jadi bisa mendidik guru-guru yang misalkan kurang disiplin, kurang tanggung jawab, itu kan lebih baik juga. Nanti di anak-anaknya bisa diterapkan hal seperti itu sama saja. Betulnya materi ini dan Bu Ima sebagai guru penggerak di sini itu sangat memotivasi sekali. Ya. Kita kembalikan lagi kepada diri kita sebagai guru. Posisi kita seperti apa? Di mana? Ya, tadi sebagai psikolog, anak-anak ada yang mencoba, anak-anak ada yang melakukan kesalahan. Bagaimana supaya anak itu tidak selalu melakukan kesalahan? Ada yang suka nggak sekolahkannya? Kita tahu supaya kelas ini yang jarang sekolahnya hanya seminggu sekali. Kumaha? Bagaimana caranya supaya dia itu ketika pelajaran minimal lah gitu ya? Kalau di pelajaran kita sering masuk, berarti dia sudah termotivasi. Kalau dia malah tidak masuk, berarti dia belum termotivasi. Itu bahkan kredibilitas. Jadi guru itu digugur dan diberi itu betul. Segala sesuatu tadi ya, kalau kita memahami sesuatu, kita mengajarkan kepada anak-anak, itu akan mudah menyerap. Tapi pahami dulu diri kita, pahami dulu kemampuan kita, pahami dulu kebutuhan kita. Nanti juga kita akan lebih memahami. Mungkin dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Jo. Kita kasih tepuk tangan buat diri semuanya. Terima kasih banyak atas ulasannya, umpan balihonya. Mungkin saya perlu satu orang lagi ya, Bapak Ibu silakan yang mau berikan umpan balihonya. Ibu Rina. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Wah, Tadi kan Bu Ima itu memaparkan tentang keyakinan kelas gitu ya. Sebagaimana saya ini kan bertugas sebagai wali kelas gitu. Tadi kan Bu Ima mengatakan harus awal dari masuk ajaran baru, wali kelas kan suka diberi waktu 1 hari gitu ya, bersama peserta didiknya atau anak wali kelasnya untuk membuat rencana-rencana di setiap kelas gitu ya. Dengan contohnya tadi kan membuat keyakinan, bukan peraturan ya, tapi keyakinan. Nah itu disortir, bila mana ada yang sama kita ambil yang lebih rincinya lagi gitu ya. Nah misalkan gitu ya, saya bersama anak-anak sudah melakukan atau sudah membuat sebuah keyakinan kelas gitu ya, sudah dipangkang di dinding, kemudian guru yang lain misalkan di luar keyakinan kelas itu, apakah harus dikasih tahu atau gimana gitu ya, atau misalkan kita ataupun saya lah gitu ya melakukan kesalahan, apakah saya itu perlu gitu ya meminta maaf ke anak-anak beserta mengucapkan keresahan kesalahan gitu ya, sehingga memahaminya ya seperti itu. Yang kedua, ada kasus gitu ya, setiap ketika saya masuk ke kelas ada aja gitu ya anak yang melakukan kesalahan gitu ya. Kata tadi Bu Ima kan diberitahukan dengan memberikan pemahaman kepada anak ya, misalkan dengan mengutarakan kenapa teteh gini, kenapa gini. Nah misalkan kalau saya ini sudah berulang kali gitu ya merujuk anak tersebut, kemudian anak tersebut tidak ada perubahan gitu ya, upaya apa sih yang harus saya lakukan? Apakah saya ini harus kejam gitu ya melakukan peraturan yang tadi nomor 1 gitu? Apakah ada upaya lagi yang lebih lembut sehingga si anak tersebut itu tersadarkan gitu ya dengan kesalahannya gitu? Mungkin dari saya sekian, Bu Ima, hatur nuhun, teman-teman juga Bapak Ibu guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rina. Kita berikan aplaus buat Bu Rina. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Rina. Yang pertama mengenai keyakinan kelas. Apakah perlu memberitahu kepada guru lain bahwa kelas ini memiliki keyakinan kelas seperti ini? Itu sangat perlu ya. Kenapa dipantang di kelas seperti ini? Kalau saya pas masuk kelas itu biasanya lurang lirik, curang celeng. Nah ini ada apa nih? Bagus sekali, jadi seperti itu. Nah kalau misalnya sudah terlihat seperti itu, oh keyakinan kelas. Kalau misalnya gurunya belum tahu nih, ini apa ya keyakinan kelas apa ya? Nanti bisa salah satu anak atau misalnya beberapa anak memberitahunya. Atau lebih bagusnya ketika rapat, mungkin gurunya ya ketika rapat wali kelas bisa disampaikan bahwa saya di kelas 10 farmasi sudah membuat keyakinan kelas seperti ini. Itu memang harus ada sosialisasi biar semuanya paham, biar semuanya tahu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau kita melakukan kesalahan, apakah perlu meminta maaf kepada anak gitu ya? Nah di sini mungkin kembali lagi tadi kita harus menyadari itu sangat perlu. Baik kita, jadi kita tidak merasa ya kita mampu, masa sih harus minta maaf kepada anak? Enggak. Siapapun yang melakukan kesalahan harus menyadari kita harus minta maaf. Kemudian bagaimana kalau ada kasus anak tersebut sudah beberapa kali diingatkan masih saja seperti itu? Ya memang ada ya kejadian seperti itu. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan guru BK, wali kelas bekerja sama dengan guru BK. Bagaimana itu kan di guru BK itu mereka memiliki seperti buku panduan ya, buku panduan jika anak seperti ini, jika anak seperti ini. Kita bisa
Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf sekali apabila dalam pemaparan dari awal sampai akhir ada perkataan yang menyinggung, ada perkataan yang salah. Saya mohon maaf. Tapi sebelum saya tutup mungkin saya mau pantun dulu ya. Tapi syaratnya ibu bapak harus bilang cakep. Ya? Oh belum. Jalan-jalan ke pasawahan. Jangan lupa membawa papan. Mari kita menjadi agen perubahan untuk melahirkan generasi cemerlang di masa depan. Kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Yang kalian pikirkan mengenai keyakinan kelas itu seperti apa? Bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab. Berarti kalian sudah bisa menggambarkan. Nah, dulu kita sering menjumpai di kelas itu terpampang peraturan kelas. Pernah tidak membuat peraturan kelas atau sudah ada dari sekolah nih peraturan kelas seperti ini? Nah, sekarang kita ubah pola pikir kita, paradigma kita mengenai peraturan kelas itu berubah menjadi keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan, peraturan itu hal yang harus dipatuhi. Kalau keyakinan, kepercayaan. Terus yakin. Kita beriman berarti yakin ya. Nah, jadi kalau keyakinan itu lebih nantinya tuh terdorong dalam diri kita. Seperti kan salat nih. Yakin abi pada Islam. Saya tuh orang Islam. Berarti yakin adanya Tuhan, saya harus sholat. Bukan disuruh kamu harus sholat, beda ya. Kalau kita disuruh kemudian kita yakin sendiri, apa yang terjadi? Coba. Disuruh dan sendiri melakukan sendiri. Ada bedanya tidak? Beda ya. Nah, seperti itu. Seperti tadi disiplin. Misalnya terpampang, harus disiplin. Berbeda dengan keyakinan kelas, kita menerapkan disiplinnya sendiri. Nah, beda kan? Nah, pada hari ini kita akan menyepakati, kita akan membuat keyakinan kelas yang harus dilakukan oleh kelas dan nanti konsekuensinya akan ditanggung oleh semua juga. Karena yang membuat kita kemudian kalau kita tidak mematuhi atau melanggar berarti kita yang mendapat konsekuensi. Tadi sudah disebutkan benar sekali. Contohnya disiplin. Kemudian apa lagi? Tanggung jawab. Terus apa lagi? Jujur. Nah, biasanya kalau dalam peraturan kelas itu tidak boleh berisik. Nah, sekarang kata tidak boleh itu harus dihapus. Coba, tidak boleh berisik diganti dengan kata positif apa? Tidak, jangan, itu nggak boleh dipakai. Menyimak dengan baik, pintar. Tepuk tangan buat jadi kata jangan berisik kita ganti, kita ubah. Menyimak dengan baik, bagus. Misalnya tidak boleh terlambat. Apa? Ubah kata-katanya menjadi apa?
sesuai. Memiliki rambut rapi, saya. Tiap orang berbeda ya. Ya, boleh mulai dari sekarang. Tentang kedisiplinan, kejujuran, saling menghargai, saling menyayangi. Boleh, silakan. Mau dibikin apa nih kelasnya agar nyaman, agar enak belajarnya? Yang sudah boleh langsung tempel ya. Tidak usah dikasih nama, langsung aja tempel. Sudah? Boleh ditempel? Gak apa-apa. Nanti kita sepakati bersama mana yang bisa dijadikan keyakinan kelas, mana yang kira-kira tidak usah. Ya, boleh langsung ditempel. Berjejer ya. Sudah?
menghormati dan menyayangi, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, harus sering merangkul, harus bersikap jujur, disiplin, belajar dengan serius, ingin menciptakan kelas yang rapi, bersih, dan rapi, menghormati teman, datang tepat waktu, saling menghargai, belajar di luar kelas, belajar dengan sungguh-sungguh, saling menghargai sesama